Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu.
hal yang paling berarti dari seseorang ketika mereka meninggalkan dunia adalah apa yang mereka tinggalkan. Momen Natal menjadi sesuatu yang biasa, menjadi rutinitas belaka ketika kita tidak benar-benar memahami apa makna terdalam dari Natal tersebut. Natal bicara mengenai karya keselamatan, tetapi tidak itu saja. Natal bicara lebih luas lagi. Natal tidak sekedar bicara tentang karya keselamatan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu di dalam segala kebesarannya, saya yakin dan percaya Dia bisa mengerjakan keselamatan bagi umat manusia tanpa harus datang ke dunia. Ia bisa tetap mengerjakan karya keselamatan itu dari atas sana, dari tahtanya yang maha tinggi. Tetapi jika Allah yang maha besar tersebut harus datang, harus turun ke dunia dalam rupa sebagai seorang manusia, itu berarti ada hal yang lebih besar yang Ia sedang kerjakan bagi kita saat ini. Natal bicara mengenai legacy atau apa yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Esensi dari kedatangan Kristus ke dunia adalah pengorbanan. Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Tuhan bisa mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia tanpa berkorban. Tetapi jika Ia harus datang ke dunia ini, Ia sedang menunjukkan kepada kita ada pengorbanan besar yang sedang Ia kerjakan bagi kita. Itu berarti ada kasih yang teramat besar yang Allah sediakan bagi kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, saya dan saudara, tidak binasa, melainkan beroleh selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah dalam segala kemaha tinggiannya, Allah dalam segala kemaha besarannya, Ia menanggalkan tahtanya, Ia menanggalkan kebesarannya untuk datang ke dunia menjadi bukan siapa-siapa. Ini bicara mengenai pengorbanan besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Teman-teman, as friends sekalian, pengorbanan Kristus menunjukkan kepada kita bukan hanya kasih-Nya yang besar kepada kita, tetapi pada saat yang sama pengorbanan Kristus mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Tuhan merindukan, Tuhan menghendaki supaya setiap kita melakukan hal yang sama. Jika Tuhan mampu berkorban bagi umat manusia, seharusnya kita pun sebagai sesama manusia rela, memiliki kemauan, memiliki keinginan untuk bisa saling berkorban satu sama lain. Itu merupakan legasi yang pertama yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mau menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban, sama seperti Kristus yang telah berkorban bagi kita. Hal yang kedua yang Yesus tinggalkan bagi kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Damai sejahtera seperti apa yang hendak Ia berikan kepada kita? Dengan jelas Filipi pasal yang ke-4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara segala hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai macam apa ini? Jika kita melihat kepada Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, ketika Yesus berkata kepada para murid-murid, damai sejahteraku kutinggalkan kepadaku, itu merupakan malam di mana Yesus hendak diserahkan untuk disalibkan. Jadi sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Yesus mengatakan kalimat ini kepada para murid-murid.
damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Saya menempatkan diri saya, jika saya tahu bahwa malam hari ini saya akan dihukum mati, jika saya tahu bahwa malam hari ini saya akan digantung atau hukuman mati dengan cara apapun, saya yakin dan percaya pasti saya tidak akan pernah bisa memiliki damai sejahtera. Hati saya pasti tidak tenang, saya pasti khawatir, saya pasti cemas, karena saya tahu sebentar lagi saya akan mati. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Ia tahu persis bahwa malam itu ia akan diserahkan untuk disalibkan. Tetapi bukannya merasa cemas, bukannya merasa takut, dia justru memiliki damai sejahtera di dalam dirinya. Mengapa bisa seperti itu? Karena Yesus tahu bahwa kematiannya mengerjakan hal yang baik bagi umat manusia. Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dunia sebagai manusia, sekalipun dia harus dikorbankan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sekali lagi, berbicara mengenai pengorbanan. Bicara mengenai damai sejahtera yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Rupa-rupanya hal ini cukup relate dengan apa yang sedang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Dan kalau kita boleh jujur, semakin tidak baik, semakin hari semakin tidak baik. Kita cemas, kita khawatir, kita was-was, kita dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan kita, Allah menawarkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya melampaui segala akal, kita tidak bisa menjelaskan. Situasi kita tidak baik, keadaan kita tidak baik, pekerjaan kita tidak baik, mungkin bisnis kita gagal. Semua ini mempengaruhi hidup kita. Tetapi di tengah-tengah itu semua, Yesus menawarkan kepada kita damai sejahtera yang sejati. Damai yang sejahtera yang sejati yang hanya kita bisa peroleh di dalam Kristus Yesus. Dua hal ini yang Yesus tinggalkan bagi kita saat ini. Bicara mengenai pengorbanan yang pertama, dan yang kedua, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik saat ini. As friends sekalian, momen Natal tahun ini nampaknya sedikit lebih unik, sedikit berbeda. Karena mungkin sebagian besar di antara kita tidak merayakannya dengan kemeriahan demi kemeriahan. Malahan ada beberapa di antara kita yang tidak bisa datang ke gereja. Kita hanya bisa menyaksikan ibadah melalui layar kecil smartphone kita. Situasi yang tidak baik ini, Yesus mau supaya setiap kita mengambil waktu seperti memaksa kita untuk merenungkan makna Natal yang terdalam bagi setiap kita. Jika Yesus sudah meninggalkan legacy yang begitu baik kepada setiap kita, legacy untuk kita bisa teruskan kepada orang lain. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang Yesus pernah lakukan. Jadi jika Yesus pernah melakukan hal ini, saat ini Kristus menuntut setiap kita melakukan hal yang sama. Membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, biarlah kiranya Natal kali ini boleh menjadi Natal yang berbeda bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kami masih boleh merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih oleh karena di momen Natal kali ini kami boleh merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan mau bicarakan kepada setiap kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, pandemi corona yang memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi setiap kami, angka yang terus meningkat, korban yang terus berjatuhan, bahkan hal ini berdampak dalam seluruh segi kehidupan masyarakat. Situasi ini membuat kami takut. Situasi ini membuat kami cemas. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib memberikan kami keyakinan, memberikan kami keteguhan hati, memberikan kami damai sejahtera
memberikan kami kemampuan bahwa kami mampu melewati ini semua. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami sebagai orang-orang percaya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.